saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore waktu Jakarta dan selamat pagi waktu Glasgow. Salam dari Republik Indonesia kepada rekan-rekan delegasi di Glasgow yang hadir saat ini, Pak Kris dan rekan-rekan di pavilion, saya kira. Mungkin nanti akan bergabung tim lain ya dari Glasgow. Dan ini pesan iklim dari Glasgow ini sudah berlangsung 8 hari. Kita ingin mengupdate berbagai informasi yang bisa dihadirkan untuk pemirsa di Indonesia. Progres baik dari aspek negosiasi pavilion di Glasgow maupun pavilion di Gedung Manggala, Jakarta. Karena kita punya dua. Oleh karena itu hadir Pak Bram dari Kementerian Luar Negeri. Nanti saya kira beliau, Sobat Hijau, akan mengupdate tentang agenda fact dialogue gitu ya, yang sudah berlangsung di hari kemarin, hari Jumat Senin kalau nggak salah gitu ya. Kemudian nanti Ibu Win bisa juga mengupdate berbagai hal pavilion di Indonesia, dan jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada Pak Bram juga saya persilahkan. Untuk itu kita dengarkan update informasi dari Pak Bram. Saya persilahkan Pak Bram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para narasumber dan para hadirin. Salam iklim. Izin ini sebenarnya agak curang karena kami sebenarnya tidak di Glasgow lagi. Tapi kami baru saja pulang dan keluar dari karantina. Alhamdulillah karantina sekarang dipotong masanya, jadi kami sudah di rumah. Terkait Fact Dialogue memang merupakan suatu inisiatif yang diketuai oleh Inggris dan Indonesia. Fact adalah Forest and Commodity Trade Dialogue. Jadi ini suatu dialog yang memfokuskan kepada bagaimana kita bisa mendorong perdagangan komoditas kehutanan maupun komoditas lainnya secara berkelanjutan. Memang di akhir-akhir ini memang muncul suatu kontroversi atau suatu masalah dalam perdagangan internasional di banyak negara telah membuat hambatan-hambatan perdagangan untuk ngeblok atau menutup akses terhadap komoditas yang dipandang tidak berkelanjutan. Nah, ini adalah upaya untuk supaya negara produsen maupun negara konsumen mencapai suatu standar yang sama atau suatu kesepahaman yang sama agar negara-negara eksportan tersebut, atau mungkin idealnya itu, tapi setidaknya ini adalah langkah awal untuk mengembangkan suatu perdagangan ekspor dan impor yang memang mengakui keberlanjutan baik dari negara produsen maupun dari negara konsumen. Nah, terkait apa yang terjadi di Glasgow adalah bahwa memang terjadi suatu pertemuan yang jadi Fact Dialogue ini sebenarnya telah bergulir sebelum COP Glasgow, baik di tingkat working group maupun di ministerial, dan mereka menghasilkan suatu roadmap atau peta jalan mengenai perdagangan komoditas yang berkelanjutan. Nah, roadmap ini diluncurkan atau dipublikasikan lebih lanjut di COP Glasgow. Juga terjadi suatu kegiatan di pavilion pada tanggal 6 pada saat Nature Day, dihadiri juga oleh pihak UK yang diwakili oleh Mr. Simon Sharp dari Kementerian kalau nggak salah, saya lupa di mana, kalau nggak salah yang menangani isu fact di Inggris.
Salah satu yang menjadi perhatian utama dan suatu praktek terbaik yang didorong Indonesia adalah kebijakan flat fee dan maaf, saya agak kepotong. SPK dan flat fee, maaf, terkait perdagangan ekspor kayu yang berkelanjutan. Ini suatu kebijakan Indonesia dipandang banyak negara sebagai praktek terbaik karena memang untuk bisa mewujudkan suatu sertifikasi yang berkelanjutan tidak mudah, tapi Indonesia adalah salah satu yang berhasil, dan sertifikasi komoditas kayu ini yang berkelanjutan juga diterima oleh banyak negara konsumen yang utamanya mungkin negara-negara Eropa ya, jadi Eropa dan UK. Jadi ini salah satu praktek terbaik. Banyak praktek terbaik juga yang dilakukan oleh negara lain. Fact Dialogue adalah suatu ajang di mana ada pertukaran informasi dan juga suatu diskusi multi stakeholder ya, tidak hanya antar pemerintah tapi juga ada input dari kalangan bisnis dan swasta dan masyarakat sipil. Jadi kita bahagia bisa terlibat dalam dialog ini, dan kita berharap ini menambah momentum terhadap keberterimaan produk-produk keberlanjutan Indonesia di pasar internasional. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Baik Pak Bram, di konteks komoditas begitu ya, dalam forum ini terlihat nggak ada penekanan penting begitu ya yang harus dilakukan untuk Indonesia gitu. Apakah bisa disampaikan gitu Pak Bram tentang aspek-aspek kelestarian, keberlanjutan komoditas dan lain-lain gitu saya kira. Ya, ada dua hal yang banyak sih Pak, tapi ada dua hal yang selalu ditekankan Indonesia secara pada forum dialog ini. Yang tadi saya juga sampaikan praktek terbaik kita soal flat fee dan SDK, tapi juga kita meminta juga bahwa di pasar konsumen itu juga memberi suatu harga yang lebih premium atau lebih baik kepada barang-barang yang sudah bersertifikasi sustainable. Jadi masalahnya bahwa satu sisi kita sudah bisa kirim atau ekspor suatu produk sustainable, tapi ketika masuk dalam suatu pasar itu harganya sama dengan komoditas negara lain yang tidak ada sertifikasi yang serupa. Jadi itu menjadi suatu tantangan bagi kita bahwa harga suatu komoditas yang berkelanjutan dengan yang tidak berkelanjutan, tidak bersertifikat itu sama. Itu satu yang kita minta perhatian dari negara konsumen. Yang kedua adalah kita juga meminta perhatian terhadap smallholder ya, atau produsen kita yang skalanya kecil, UMKM kita. Jadi memang kita meminta suatu raising awareness atau meningkatkan kesadaran atau program-program yang bisa memberdayakan mereka sehingga mereka bisa lebih memahami bagaimana mengakses pasar-pasar dengan produk-produk yang sustainable dari mereka. Satu sisi memang kalau perusahaan besar mungkin itu agak lebih mudah, tapi yang kita sayangkan adalah bahwa akses untuk produk sustainable yang diproduksi oleh UMKM itu masih belum optimal karena terkait kendala kurangnya pengetahuan tentang bagaimana mengakses, kurang kapasitas untuk mengekspor dan lain sebagainya. Itu jadi dua hal yang kita selalu tekankan. Baik Pak Bram, saya mengundang Ibu Prof. Winarni. Ibu Prof, apakah sudah siap beliau ya? Ya, ya, makasih.
Baik, Ibu Prof, di agenda beberapa hari lalu di Jakarta begitu ya, di Pavilion Jakarta, dan ada juga yang paralel dengan Glasgow, bahwa terlihat ini para pemangku kepentingan ya, terutama dari swasta, kemudian keterwakilan publik lain begitu ya, di aspek gender juga sudah sangat terlihat. Sehingga saya kira ini cukup relevan juga begitu ya, peran swasta, kemudian penempatan pengakomodasian gender dalam mendukung agenda perubahan iklim. Nah, mohon pendapat Ibu Prof, apakah ini penting begitu ya, dan bagaimana sebetulnya peran gender dan pelibatan publik di aspek pengendalian perubahan iklim. Saya persilakan, Prof. Terima kasih, Pak Nunu. Saya kira pertanyaan yang sangat bagus sekali. Karena memang di era kita saat ini ya, global maupun juga ketika kita melihat dalam tataran normatif otonomi daerah, maka tadi yang disampaikan oleh Pak Nunu itu stakeholder yang sangat penting adalah antara lain adalah peran swasta, ya, perempuan, kemudian juga tentu masyarakat. Nah, saya melihat bahwa ini menjadi penting oleh karena kita melihat tuntutan dan komitmen Indonesia juga ya di mata dunia kita dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Ini menjadi penting karena prinsip daripada SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah no one left behind. Jadi semua kita harus terlibat, dan ini yang harus kita wujudkan di tahun 2030. Kalau kita melihat kepentingan daripada substansi daripada perubahan iklim, ini masuk di dalam goals atau tujuan 13 dari 17 goals yang ada di dalam SDGs. Akomodir juga ya, Bu Prof. Ya, itu sangat terlihat ya. 13 dan goals yang 13, tujuan 13 ini itu menjadi pengampu utama dari goals dari KLHK. Jadi memang kita, pertanyaan Bapak itu memang sangat fokus, dan inilah sebenarnya yang perlu kita bersama-sama kolaborasi dengan stakeholder yang terkait tadi. Pihak swasta menurut saya adalah bagian dari penggerak ekonomi di negara kita. Dan tadi saya sangat menaruh harapan yang baik yang disampaikan oleh Pak Bram, bahwa UMKM ini menjadi salah satu target kita. Kemarin juga saya lihat Bapak Presiden ya di pertemuan G20, salah satu hal fokus yang dibahas adalah bagaimana pelibatan gender perempuan ini untuk sektor UMKM. Dan kalau kita lihat data dari UMKM, memang kita lihat hampir memang didominasi oleh perempuan. Nah, sudah saatnya memang kita melihat bahwa masalah perempuan ini adalah masalah yang sudah terinternalisasi. Apalagi ketika kita melihat kebijakan Ibu yang terhormat Ibu Menteri ya, Lingkungan Hidup, itu sudah menunjukkan dan itu sudah mendapatkan apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kita mendapatkan sudah mentor ya, Eka Praya. Nah, kita tidak bisa pungkiri, menurut saya, bahwa dengan adanya investasi termasuk oleh swasta, maka itu akan memperkuat ekonomi Indonesia karena sangat linear dengan penyerapan tenaga kerja. Dengan COVID-19, rapat-rapat Pak Nunu dengan Dewan Energi Nasional menunjukkan bahwa yang menjadi tantangan kita ke depan adalah bagaimana signifikansi antara pertumbuhan ekonomi, kemudian jumlah penduduk dengan kebutuhan energi yang akan datang. Dan ini juga saya kira menjadi salah satu komitmen yang dihasilkan di Glasgow, bagaimana net zero emission-nya ini yang kita bisa capai. Dan target-target ini Indonesia menyatakan ya, dengan beberapa kebijakan khususnya untuk sektor lingkungan hidup dan kehutanan akan menjadi signifikan.
Maka menurut saya kunci utama dari aksi perubahan iklim adalah bagaimana berbagai investasi dan kinerja pembangunan ini didorong dengan kehadiran adanya dunia usaha dan swasta harus melakukan kaidah-kaidah rendah karbon dan berprinsip untuk pembangunan berkelanjutan. Saya hanya melihat dari laporan-laporan beberapa pihak swasta yang sudah ditampilkan kemarin di Glasgow, itu dengan inovasi-inovasi mereka juga mempunyai komitmen di dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon. Jadi saya kira sangat signifikan ya bagaimana pelibatan swasta, kemudian perempuan, gender dalam rangka untuk mewujudkan aksi kita ke depan. Dan kalau kita melihat Pak Bram, kalau di KLHK kita memang bekerjanya lebih banyak di tapak. Dan program-program seperti misalnya untuk mangrove ya itu sangat signifikan melibatkan peran perempuan mulai dari pembibitan ya penanaman dan lain-lain. Dan di COVID ini signifikan sekali saya kira terhadap perbaikan khususnya untuk taraf hidup perempuan. Saya kira itu Pak Nuno. Iya Bu Prof, tadi disampaikan ada beberapa segmentasi kegiatan kelompok begitu ya di masyarakat kita, pelibatan perempuan begitu. Adakah best practices begitu di aspek komoditas misalnya tentang hasil hutan bukan kayu atau pengrajin rotal misalnya gitu ya. Saya ingin mengaitkan dengan respon atau partisipasi importing countries nanti dari Pak Satrio Bramono. Ada nggak contoh-contoh yang Prof ketahui begitu? Silakan. Ya, saya kira kalau khususnya untuk kondisi kita di masyarakat ya, masyarakat secara umum apalagi dengan perempuan. Contoh antara lain saya mencontohkan di Gorontalo ya. Karena Gorontalo ini juga salah satu khususnya tugas saya, target saya untuk melakukan survei di sana. Nah, di sana itu menghasilkan khususnya punya potensi untuk enau ya, yang dibuat untuk gula semut. Assalamualaikum Pak Bowo. Kang, apa kabar? Apa kabar? Iya. Baru datang kemarin saya. Siap. Pak Nunu, terima kasih juga ada. Sehat-sehat ya Satrio. Pak. Alhamdulillah sehat. Prof, ya. Di mana nih? Masih di sana? Ya, masih di sini. Oh iya. Di pavilion. Iya. Kemarin kami sering naik kereta dengan Pak Wahyudi. Oh, begitu. Ya. Pak Bowo ya. Iya. Iya, betul. Iya. Jadi teknologi itu dikembangkan sendiri oleh masyarakat. Nah, kemudian ini yang diolah menjadi gula semut. Dan ini sudah ada UMKM yang menangani sehingga diekspor ke Dubai. Dan luar biasa khususnya ya pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat. Nah, selain itu juga ini juga dibuat untuk hand sanitizer. Nah, saya kira teknologi-teknologi inilah yang dimiliki oleh KLHK melalui Badan Litbangnya ya. Ini yang memang sebaiknya kita integrasikan. Jadi karena apa? Karena masyarakat itu pastilah dia akan minati ketika itu dirasakan manfaat dari sisi ekonominya. Tapi juga kita tidak lupa bahwa pengembangan komoditi itu juga adalah salah satu strategi kita untuk kelestarian lingkungan. Jadi aspek integrasi, sekali lagi kalau kita lihat dalam konsep sustainable development, pembangunan berkelanjutan, 3 ini tetap beririsan, khususnya untuk pilar ekonomi, pilar sosial budaya, dan pilar lingkungan. Ya, kenapa? Karena misalnya untuk pengembangan enau ya, ini kan juga merupakan potensi daripada sumber daya alam dalam hal ini tanaman yang memang juga menjadi tanaman budaya masyarakat. Jadi banyak best practice yang dikembangkan dan kebetulan Pak Nunu, saya saat ini masih sebagai Ketua Forum Kawasan Timur Indonesia. Jadi ya misalnya di Maluku ya bagaimana sagu diolah ya, kemudian di Papua dan lain-lain di daerah-daerah lain
Saya kira memang tinggal kita memberikan spirit kepada masyarakat. Dan memang ini intervensinya harus dari pemerintah juga dan pemerintah daerah. Karena kalau tidak, tata kelolanya juga harus didorong oleh daerah. Karena Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintah daerah kan sebenarnya kita sudah mempunyai kewenangan masing-masing. Nah, saya kira dengan hasil-hasil nanti yang ada di Glasgow ini, kita sebenarnya menurut saya juga akan melihat, karena kita harus melakukan akselerasi ya Pak Bowo ya. Kalau saya melihat pidato Presiden dan apa yang disampaikan oleh Bu Menteri, bahwa akselerasi ini kita, dan akselerasi itu memang harus kita dorong pada tataran khusus untuk ide kebijakannya, saya kira kita sudah punyai. Tapi ini adalah bagaimana kita mendorong kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan. Ini yang saya kira membutuhkan khususnya kerja kita bersama sehingga bisa kita wujudkan. Tapi saya optimis Pak Nono, saya optimis mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Baik Prof, terima kasih. Kang Bowo, ini kita lagi mengupdate, berbagi begitu ya tentang agenda Fact Dialogue di Glasgow ya kemarin. Nah tadi Pak Bra menyampaikan cukup direspon oleh berbagai pihak begitu ya tentang perdagangan komoditas kehutanan maupun pertanian. Dan tadi sudah diupdate beberapa best practices oleh Bu Prof. Saya mengundang Kang Bowo kalau pesan atau hal-hal yang bisa diupdate dari Glasgow. Saya persilakan Kang. Terima kasih Pak Nono, Prof. Pinarni, terima kasih banyak juga Pak Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia. Dan di sini masih biasa dimulai pagi hari dengan kesibukan dan dingin. Jadi kalau saya lihat yang dalam sesi khususnya kemarin dan juga concern yang berkembang di global, itu semakin kemari semakin tinggi keinginan para pihak untuk segera merealisasikan climate action. Ini tidak mudah memang kalau kita bicara dalam satu level global, capai kesepakatan bersama dari para pihak yang berbeda-beda kepentingannya, kepentingan nasional yang berbeda-beda, dan juga dari misi yang ingin tempuh. Nah, barangkali untuk Indonesia yang juga sangat akan menarik adalah kalau kita bisa komit terus mendorong smallholder, jadi petani-petani kecil. Seperti kita tahu, sebagian besar masyarakat Indonesia ini kemiskinannya ada di pedesaan. Dan di pedesaan itu 60% mereka adalah smallholder, baik yang tidak punya tanah atau tanahnya kurang dari 0,2 hektar dan sebagainya. Terus mengatasi mereka dalam konteks isu mengatasi kemiskinan, maksud saya dalam konteks isu perubahan iklim menjadi strategis, karena tidak hanya dia kita berdayakan seperti contohnya topik B12 yang kemarin, support to smallholder towards sustainable forest and agriculture commodity trade. Gitu ya. Jadi kita tidak hanya cara mengentaskan kemiskinan, tapi juga karena diletakkan dalam konteks untuk sustainable development dan climate action itu menjadi sesuatu. Dan menjadi strategis karena ada multi objektif bisa dicapai kalau sasarannya kita tekuni antara lain dengan smallholder, petani-petani skala kecil. Memang tampak lebih sulit ketimbang mengintervensi, memperbaiki satu korporasi besar. Kita hanya berkenalan dengan satu entitas atau mendekati satu entitas, banyak yang bisa diraih. Dan tapi menurut saya yang menjadi lebih strategis dan menunjukkan keberpihakan Indonesia adalah ketika rakyat kecil ini juga disentuh, ya. Dengan disentuh dia akan banyak dimensi keluar yang positif. Nah dengan begitu, apalagi kita juga punya proklim, jadi kalau kita ke depan saya membayangkan climate action Indonesia itu akan lebih punya signifikasi menyentuh lapisan ini, yang lapisan yang miskin, kemudian yang kedua yang membutuhkan lapangan
kerjakan di luar sektor pertanian, dia nggak bisa masuk sektor pertanian karena lahan yang sudah sangat sempit, nggak bisa memenuhi kecukupan, sehingga dia harus cari kerja di luar pertanian. Nah, begitu di luar kerja pertanian ini, maka bangkitkan climate action menjadi satu peluang. Mereka adalah orang-orang yang resikonya paling besar. Lapis bawah ini paling besar terkena dampak perubahan iklim. Tapi oleh karena itu, sentuh mereka, tidak hanya dia akan menjadi victims, menyelamatkan mereka dari korban yang paling besar risikonya dari perubahan iklim, tapi juga untuk meningkatkan taraf hidup. Nah, dengan saya membayangkan salah satu titik masuknya antara melalui Proklim. Setidak-tidaknya dengan Proklim, komunitas itu sudah mulai mengetahui tentang bagaimana sebenarnya perubahan iklim yang dialami, dan jadi intervensi bisa lebih cari kepada bidang-bidang yang bertumpang tindih dengan aktivitas pengendalian mitigasi iklim gitu ya. Nah, ini yang bisa kita cari bidang-bidangnya di situ. Sehingga sustainable forest management untuk para petani-petani kecil jadi penting. Nah, saya juga lihat irisan yang bagus dari smallholder ini adalah irisan yang bagus dengan perhutanan sosial. Ya, sepakat. Betul. Jadi dengan begitu Pak Nunu dan Prof. Winardi serta Mas Satrio, begitu kita masuk, kita nyentuh isu poverty, kita isu climate change, kemudian kita sentuh kaitannya dengan lingkungan dalam area forest, protecting forest. Sekarang jadi hangat ini di sini, hangat soal forest. Sehingga multidimensi itu bisa kena dengan kita masuk ke yang lapis kecil di bawah. Dan ini mungkin rasanya sudah waktunya Indonesia masuk ke sana, kemudian sudah banyak disorot ketika beberapa hal sudah memberikan signifikasi. Ya. Sementara begitu Pak Nurul. Ya. Tadi Pak Bram menyebutkan tentang keberlanjutan itu di aspek traceability produk juga begitu kan. Nah, kesiapan kita kalau misalnya sepakat tadi di irisan perhutanan sosial. Nah, bagaimana kita bisa misalnya menjamin pasar gitu, kepastian bahwa yang dihasilkan para petani smallholders ini adalah produk yang berkelanjutan. Ada saran atau ide, Kang Bowo? Ya, menurut saya barangkali juga kita perlu melihat beberapa negara tetangga kita. Ya. Ketika pada tahun 90-an sertifikasi lingkungan mulai marak. Ya. Ecolabel itu atau ISO 14001, audit lingkungan, macam-macam instrumen yang sifatnya voluntary tapi bisa meningkatkan profit margin. Nah, kita maksud saya melihat negara tetangga pada tahun 90 itu Thailand sudah memulai inisiatif bahwa dia mendorong perusahaan-perusahaan kecil-kecil ini atau smallholder ini kecil-kecil diberikan sentuhan program yang sifatnya tadinya hanya bisa diakses oleh perusahaan besar. Bagaimana mereka bisa punya label lingkungan yang baik, punya kemasan yang bagus, tapi juga dilabel lingkungan dengan bagus. Dan semua sebagian besar dananya itu adalah dari pemerintah. Sama pemerintah memberikan insentifnya berupa menyediakan konsultan untuk mengembangkan produk-produk itu ramah lingkungan, termasuk sertifikasi. Jadi mereka tidak perlu bayar, yang membayar adalah pemerintah. Mereka tinggal serius mengikutinya. Dan maka itu produk-produk Thailand cepat sekali masuk pasar global. Sehingga menurut saya di sini konteksnya, Kang Nunu, kalau kita lihat, kita lakukan analogi seperti ini, sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ya. Contoh sekarang paling sederhana kopi. Ya. Kopi itu sudah banyak sekali branding Indonesia di luar. Tapi yang belum saya kira mulai disentuh adalah bagaimana agar kopi-kopi produk Indonesia yang tadi dari smallholder dan juga ada tradernya itu disentuh dengan aspek-aspek yang berkaitan dengan, tetapi mendapatkan fasilitasi dari pemerintah seperti halnya pemerintah Thailand. Kalau ini masing-masing kan masih fight sendiri-sendiri ini, cari jalan sendiri-sendiri. Nah, ini disinergikan oleh pemerintah. Dan masih coklat misalnya. Coklat itu saya lihat banyak
smallholdernya, smallholder, dan itu kalau disentuh, termasuk proses produksinya akan jadi sesuatu saya. Ya. Profit and environment itu menjadi berjalan bersama-sama, lagi poverty sudah. Betul. Iya. Mungkin ada baiknya di dalam negeri kita untuk hal-hal yang begini, smallholder ini kan kebanyakan di sektor pertanian. Betul. Dan juga di sektor perdagangan UMKM. Ya. Kalau fokus kita ke depan, kita kerjasama LHK, sisinya bagaimana penguatan ke smallholder, sedangkan yang tahu smallholder itu 2 kementerian yang lain, betul. Kerjasama di situ akan cantik. Iya. Paling tidak jaminan pasar biasa menjadi kendala itu, Kang Bowo. Betul. Nah, dengan teman-teman di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, nah itu bisa diraih. Baik. Saya akan kembali ke Pak Bram. Pak Bram, inisiatif Fact Dialog ini apakah direspon banyak pihak begitu ya? Kemudian apakah inisiatif ini hanya akan selesai di Glasgow atau ada rencana keberlanjutan yang lain inisiatif ini? Saya persilakan Pak Bram. Kalau keikutsertaan Fact Dialog cukup banyak, Pak Nunu. Baik. Sekitar 40 negara berpartisipasi. Saya lupa angka persisnya, tapi cukup banyak. Utamanya negara produsen komoditas dan pertanian berkelanjutan. Tapi juga ada beberapa negara konsumen yang kunci seperti Amerika Serikat, UK, dan juga Uni Eropa. Jadi lumayan Pak, momentum yang sangat signifikan. Strategis begitu ya. Ya. Nah, apakah berlanjut? Memang keinginannya adalah untuk berlanjut, tapi kita masih menunggu kira-kira modalitasnya bagaimana ke depan. Yang kami pahami adalah bahwa UK masih menjadi semacam proponen yang utama, tapi dia berharap dukungan lain agar proses ini masih berkelanjutan dan bisa continue. Demikian, Pak. Baik. Saya kira waktu tinggal 5 menit. Saya ingin mengundang Pak Bowo dan Ibu Prof. Kira-kira ada pesan untuk rekan-rekan Sobat Hijau dan pemirsa lain di Indonesia begitu ya, tentang apapun ya terkait dengan pengendalian perubahan iklim atau agenda perubahan iklim. Saya mengundang lebih awal Kang Bowo, nanti Ibu Prof. Silakan. Terima kasih, Kang Nunu. Jadi sebagai closing statement, saya kira yang jadi penting, mari kita sama-sama melihat ini sebagai opportunity. Ya. Opportunity, kita cari peluang yang paling besar. Itu adalah cari peluang yang berhasil paling besar, antara lain akan menyentuh lapisan yang lemah dan lapisan bawah. Lapisan bawah adalah itu populasinya paling banyak. Jadi sekali kita sentuh, satu kali hit, banyak pihak yang kemiskinan, kemudian mitigasi, adaptasi, kesehatan taraf hidup, dan ekonomi bergerak. Dan saya kira yang menjadi, mari kita manfaatkan ini jadi menarik untuk kita masuk. Terima kasih. Terima kasih Kang Bowo. Bu Prof, saya persilakan. Ya, terima kasih. Saya kira tadi Pak Kang Bowo udah banyak menyampaikan bagaimana khususnya untuk pelibatan stakeholder. Saya ingin fokus dan mungkin menjadi perhatian kita bersama bagaimana wacana ke depan ini kita mengoptimalkan peran milenial. Dan alhamdulillah Pak Bowo dan Pak Bram, selama ini kita hampir Ibu Menteri itu mendapatkan undangan
memberikan advokasi ke perguruan tinggi. Karena di perguruan tinggi sekarang ini juga sudah banyak yang membentuk, hampir kurang lebih 20 perguruan tinggi yang membentuk SDG Center. Dan pilar lingkungan ini menjadi perhatian mereka bersama. Dan untuk perankingan juga global daripada perguruan tinggi, salah satu juga yang sangat menentukan adalah dari peringkatnya itu ditentukan oleh ini. Nah, ini mungkin menjadi peluang bagi kita ya, khususnya untuk melibatkan anak-anak mahasiswa milenial ya. Dan ini juga sampai ke sekarang ini level SMP, SMA itu semua juga mengundang Ibu Menteri untuk memberikan advokasi ini. Artinya adalah kelihatannya stakeholder yang terkait ini sudah merasakan ya. Kalau tadi Pak Bowo menyarankan khususnya untuk bagaimana untuk yang level lapisan bawah, maka saya fokusnya khususnya untuk perhatian ke kaum milenial. Karena apa? Iya, karena kalau dari data BPS kita mempunyai bonus demografi ya, yang luar biasa di 2030 ini, dan ini yang menjadi saya kira khususnya target kita yang sangat bagus. Dan kemarin di NTB ya, Universitas di sana, itu juga rupanya BEM-nya itu Badan Eksekutif Mahasiswanya, itu juga sudah ada Pak Nono, Pak Bowo dan Pak Satrio. Mereka juga menamakan Menteri Lingkungan Hidup BEM. Saya juga, wah ini rupanya juga mereka punya juga Menteri Lingkungan Hidup. Bagus. Iya, pikiran saya ini kok saya nggak salah baca, ini Menteri Lingkungan Hidup, laporan Menteri Lingkungan. Oh, rupanya Menteri Lingkungan Hidup BEM. Nah, iya. Dan sekarang juga khususnya untuk perubahan iklim ini juga udah ada Dewan Energi Mahasiswa, Pak. Ya, jadi ini yang saya sekarang tugas saya untuk melakukan approach pendekatan dengan perguruan tinggi dan adik-adik mahasiswa. Saya kira itu harapan kita ke depan, pelibatan peluang pelibatan masyarakat kita. Saya kira ini dengan kolaborasi berbagai pihak ya, saya kira insya Allah bisa kita optimis kita capai. Baik, terima kasih Pak Satrio Bram, Pak Bowo, Ibu Prof. Winarni, dan seluruh Sobat Hijau pemirsa di Indonesia. Setiap hari ya pesan iklim dari Glasgow dan sharing knowledge terkait agenda perubahan iklim dilakukan setiap jam 15 sampai jam 4. Dan besok kita akan lakukan hingga tanggal 12 begitu. Salam dari Indonesia untuk seluruh delegasi di Glasgow, Pak Bowo. Terima kasih Kak. Terima kasih Pak Bowo.